Bab 1376. Begitu kata-kata itu jatuh, sudut bibir Sol Ying menguraikan senyum yang menyenangkan, dan dia secara pribadi mengendalikan gunung untuk melintasi ribuan gunung dan sungai, dan datang ke daerah yang sangat terpencil di wilayah barat. Ditutupi dengan tanah hangus, beberapa gunung dan bahkan terbuat dari besi murni dan baja murni, itu tidak seperti tempat tinggal manusia. Tapi tempat ini penuh dengan bangunan yang tak terhitung jumlahnya. Pria, wanita dan anak-anak berjubah tinggal di sini, dan bahkan ada banyak pembangkit tenaga listrik di alam primordial yang menjaga kuartet dari langit, dan bahkan ada pembangkit tenaga listrik di alam harmoni, bahkan di alam keberuntungan, dan ini dia yang menakutkan nama, Klan Jiwa. Klan Jiwa. Sebuah kelompok etnis yang sangat mengancam di benua Lingwu. Prajurit manusia di sini tidak seperti tempat lain, mereka tidak mengolah kekuatan darah, atau energi spiritual, tetapi hanya kekuatan jiwa dan jalan. Kekuatan jiwa mereka, sekali digunakan, dapat memusnahkan jiwa pembangkit tenaga listrik pada tingkat yang sama dalam sekejap. Dengan cara ini, lawan telah jatuh sebelum pertarungan sebenarnya dimulai. Mereka adalah kelompok etnis terkenal di benua Lingwu. Ada orang-orang kuat di alam ciptaan, tetapi orang-orang kuat di celah bintang tidak berani menyinggung mereka sesuka hati. Keluarga Beigong dan keluarga Huangpu memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Tapi itu hanya transaksi, pertemuan bisnis, dan bahkan keluarga menengah ini, mereka akan takut pada mereka. Jiwa Sakura. Kenapa kamu kembali kali ini dengan seorang gadis? Seorang prajurit muda bertanya, wajahnya dicat dengan totem perak yang jahat dan menawan, hanya dengan melihatnya akan menyeramkan. Dia juga pembangkit tenaga listrik di alam primordial. Dia berusia kurang dari 30 tahun, tetapi dia adalah pembangkit tenaga muda di klan jiwa, bernama Soul Saber. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Pada saat itu, ketika upacara peringatan ini selesai, kamu tidak akan lagi memenuhi syarat untuk bertemu denganku. Hun Ying dengan santai melemparkan sangkar itu kepada yang lebih tua, dan berkata, gadis ini memiliki bakat dan fisik yang luar biasa. Dia berasal dari dunia seni bela diri rendah, tanpa dukungan atau latar belakang apapun, jadi sangat cocok untuk upacara peringatan. Tubuh tanpa cacat. Ya, jumlahnya tepat 10. Penatua Baipo memandang Jilin dengan hati-hati, sedikit mengangguk, dan berkata, 10 perawan yang dibutuhkan untuk upacara peringatan ini, saya tidak berharap untuk berkumpul begitu cepat. Berapa lama untuk memulai upacara peringatan? Hun Ying berkata dengan ringan, menurut aturan, aku akan memberikan seorang perawan yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Penatua berjubah putih menjawab, 12 hari kemudian. Mendengar kalimat ini, senyum muncul di sudut mulut Sol Ying. 12 hari. Jika saya dapat memiliki tempat, maka saya dapat maju dari lapisan keempat alam primordial ke lapisan kelima, atau bahkan lapisan keenam. Jika keberuntungannya sangat bagus, itu menyerap sisa pikiran dari pembangkit tenaga listrik tertentu, dan secara langsung menjadi pembangkit tenaga listrik di tahap akhir alam primordial, itu bukan masalah. Jiwa Sakura jatuh cinta dengan kata-kata, dan matanya menantikan upacara peringatan 12 hari kemudian. Dia secara bertahap melihat pedang jiwa di sampingnya, sedikit penghinaan tergambar di sudut bibirnya, dan dia mendengus pelan, pria dengan basis kultivasi yang rendah ini baru berusia 30 tahun, dan dia hanya di tingkat ketiga. Yuan Realem, dan dia masih ingin mengejarku. Tunggu sampai pemakaman selesai. Ketika saya mencapai tahap akhir alam primordial, saya akan memasuki lingkaran dalam, dan Anda tidak memenuhi syarat untuk melihat saya dalam kehidupan ini. Pada saat itu, akan ada banyak orang yang akan berpartisipasi dalam upacara peringatan. Ada juga banyak orang yang berharap untuk membuat terobosan dalam upacara peringatan. Banyak orang memiliki ide ini dalam upacara peringatan sekali setiap 100 tahun, tetapi hanya 2 atau 3 orang yang berhasil dalam 1000 tahun terakhir. Soul Blade juga terasa. Nada suara Sol Ying dan sikapnya, terlihat sedikit buruk. Penatua berjubah putih menatap mereka dan berkata sedikit, Hun Ying, kamu bisa mendapatkan tempat. Adapun pisau jiwa. Aku belum menangkap orang yang tepat. Setelah menyerahkan tugas, keluar. Elder, mungkin aku bisa menangkap gadis yang cocok juga. Mengapa upacara peringatan klan jiwaku dihadiri oleh paling sedikit anggota klan jiwaku? Tidak adil. Sebelum kata-kata itu selesai, kecemerlangan yang kuat melompat. Penatua berjubah putih mengambil tindakan dan langsung menyela pisau jiwa, memadatkan bilah waktu berwarna merah darah, langsung menebas pisau jiwa ke inci, dan kemudian meledak, dia terus menundukkan kepalanya dan menggambarkan formasi pada senjata. Dengan kultivasinya di hari-hari awal alam harmoni. Secara alami mudah untuk membersihkan murid di tahap awal alam primordial. Namun, itu juga sangat kejam untuk memulai. Pisau jiwa telah menderita pukulan yang begitu berat. Jika harta itu tidak disembuhkan, itu akan memakan waktu setidaknya 2 atau 300 tahun untuk sembuh dengan sendirinya.
Pukulan seperti itu akan memotong jalan jenius pisau jiwa, sangat kejam. Untuk para murid di klannya sendiri. Semua sangat buas. Seperti yang diharapkan dari klan jiwa yang menakutkan. Penatua, apakah orang-orang yang berpartisipasi dalam pemakaman kali ini sama seperti sebelumnya? Klan jiwaku, atau 12 orang. Sol Ying juga sedikit tidak mau, dan klannya mengadakan upacara peringatan, yang memakan tubuh, darah, dan esensi dari 10 gadis berbakat, dan mengadakan upacara untuk mengejar beberapa yang jatuh tetapi tidak mati. Kesedihan dari pembangkit tenaga listrik mutlak. Mengapa, upacara seperti itu? Klan jiwaku memiliki orang paling sedikit yang berpartisipasi, faksi lain dapat mengirim orang, dan bahkan lebih dari 100 orang secara total memiliki kesempatan untuk menyentuh sisa-sisa itu. Jika Anda beruntung, Anda dapat menangkap sisa-sisa itu, melahapnya, dan kekuatan Anda akan melonjak. Bagaimanapun, masih ada pembangkit tenaga listrik yang memiliki sisa-sisa pikiran setelah kejatuhan mereka. Umumnya, mereka memiliki basis kultivasi dari alam Tao, dan bahkan sebagian besar dari mereka berada di alam ciptaan. Ribuan tahun yang lalu, ada pembangkit tenaga listrik di alam aperture bintang dengan sisa pikiran, yang ditelan oleh para jenius dari keluarga Shenlong, menghasilkan jenius itu, dari lapisan kelima alam primordial primitif dalam semalam, dipromosikan ke puncak lapisan ke-9 dari alam harmonis surgawi. Pikiran sisa mengandung begitu banyak kekuatan. Mengapa, klan jiwaku, hanya ada sedikit orang yang dapat berpartisipasi? Kamu seharusnya tidak tahu. Kamu tidak perlu tahu. Penatua berjubah putih itu menatap Hun Ying dan menghela nafas, lupakan saja, karena kamu menangkap seorang gadis, aku akan memberitahumu, upacara peringatan ini, meskipun itu dilakukan oleh aku yang akan menjadi pemimpinnya. Tapi keluarga Beigong, Istana Kaisar Wanjian, Istana Abadi tak terkalahkan, Del, adalah orang-orang yang menyediakan bahan, batu dewa luar angkasa, batu dewa waktu, dan bahkan batu dewa kehidupan. Orang-orang mereka secara alami akan datang untuk berpartisipasi. Hanya karena fisik dan bakat unik klan jiwaku, aku bisa memimpin dan membuka formasi hebat ini. Dan orang kuat lainnya tidak bisa. Penatua berjubah putih memandang Hun Ying dengan mata teduh, dan berkata dengan suara dingin, "Oke, saya akan memberitahu Anda semua yang ingin Anda ketahui. Pergi." Dengan lambaian tangannya, dia mengirim Hun Ying terbang 1000 meter jauhnya. Dia juga tidak menganggap enteng, tetapi dia menjaga kekuatannya dan tidak melukai asal Hun Ying, jika tidak, satu telapak tangan akan cukup untuk memukul mati Hun Ying. Gadis kecil ini. Melihat mata yang indah, itu sebenarnya berasal dari negeri semut. Penatua Baipao mendatangi Jilin, tersenyum tipis, dan membuat suara aneh, berkata, ini masih tempat yang bagus, orang-orang dari negeri semut, mengapa? Bunuh, tidak peduli bagaimana kamu bermain, tidak akan ada masalah. Orang-orang dari benua Lingu. Tidak mudah ditangkap. Dia tahu betul bahwa gadis-gadis berbakat yang dibutuhkan untuk upacara peringatan klan jiwa, setelah diberi cukup waktu dan sumber daya, akan menjadi pembangkit tenaga listrik di alam harmoni, dan bahkan dapat dipromosikan ke alam penciptaan. Mereka semua adalah orang-orang dengan potensi besar. Di benua Lingu, sebagian besar gadis dengan bakat seperti itu adalah keturunan dari keluarga besar tertentu. Bab 1377. Mereka yang menguasai dunia seni bela diri rendah, bahkan orang-orang kuat pun tahu tentang itu. Bagaimana bisa? Wow gelombang-gelombang. Wow gelombang-gelombang. Penatua berjubah putih memancarkan cahaya biru, melepaskan blokade Jilin, dan tersenyum sedikit, gadis kecil, aku telah berbuat salah padamu beberapa hari terakhir ini, 12 hari, hari terakhir mungkin sedikit menyakitkan, 10.000 semut memakan hatimu. Tidak peduli seberapa buruk itu. Kamu harus melakukannya, kamu harus melakukannya. Sudah waktunya. Kamu mati, jangan khawatir, upacara tidak akan berlangsung lama, hanya setengah jam. Kamu akan dibebaskan, dan kamu akan memiliki 9 teman. Kamu tidak akan kesepian hari ini. Dia menggambarkan semua ini dengan acuh tak acuh, sangat acuh tak acuh. Jilin terbangun dan melihat hal-hal aneh di sekitarnya dengan ngeri. Dia menyesalinya. Menyesal sepenuhnya. Anda seharusnya tidak datang ke benua Lingu untuk mencari saudara perempuan Anda. Aku tidak ingin mati. Aku tidak ingin mati. Kakak, Chen Ye. Jilin tidak ingin mati. Kakak Luur, bagaimana kabarmu? Jilin memegang kedua pipa besi di kedua tangan, dan tubuh kecilnya berdiri di dalam sangkar dengan sangat sedih. Air mata mengalir di pipinya, menamparkan sangkar besi yang terbuat dari baja khusus dari waktu ke waktu, dan berteriak, mengapa? Mengapa? Aku tidak menyinggungmu, mengapa kamu membunuhku? Kenapa? Aku tidak mengatakan apa-apa tentangmu, aku tidak memarahimu, dan aku tidak memukulmu. Kenapa kamu begitu kejam? Jilin meraung histeris, biarkan aku keluar, atau kau tidak ingin menyelesaikan ritualnya, aku akan meledakkan diriku sekarang.
Dia secara bertahap memobilisasi kekuatan ki dan darahnya sendiri, terus-menerus menopang tubuhnya, dan tubuh mudanya secara bertahap membengkak. Wow, gelombang-gelombang. Sebuah lampu merah melintas. Tubuh Jilin kembali normal, dan dia menatap sesepuh berjubah putih dengan ekspresi kosong dan tak berdaya. Mengapa? Mengapa? Saya tidak melakukan apa-apa, mengapa membunuh saya? Suster, Chen Ye, Suster Luur. Bisakah kamu datang dan menyelamatkanku? Apakah kamu melakukannya atau tidak? Kamu harus mati, jika kamu ingin menanyakan jawabannya, itu adalah hidupmu. Penatua berjubah putih tersenyum jahat, dan cahaya biru melintasi tangannya. Seragam penjara putih khusus dikenakan di tubuh Jilin. Dia mengangkat sangkar seolah-olah sedang membawa mainan. Sangkar hukum luar angkasa diangkat dan disombongkan ke dalam penjara bawah tanah. Dia berjalan melewati lapisan penjaga, lapisan level. Di antara mereka, tidak ada penjaga yang berani tidak menghormatinya, tetapi kemanapun dia pergi, para penjaga menundukkan kepala dan tidak berani melihat langsung. Segera, sesepuh berjubah putih berhenti, dan datang ke sel terdalam. Sel besar ini berukuran ratusan meter persegi dan sangat kosong. Ada 9 kandang di tengah, dan 9 di antaranya juga berpakaian putih. Gadis dalam seragam penjara. 9 gadis, dengan mata kusam, duduk di kandang dengan kaki di lengan, seolah-olah mereka kehilangan akal. Mereka menatap kosong pada tetua berjubah putih, dan masuk dengan Jilin yang menangis, tetapi tidak ada jawaban. Tampaknya semua ini telah diterima dengan tenang. Hidup berakhir dalam 12 hari. Sekarang, tidak perlu ada emosi dan kata-kata lagi, bagaimanapun, semuanya akan menjadi apa-apa setelah 12 hari. Yah, kursi ke-10. Tetua berjubah putih itu tersenyum dan dengan senang hati menggantung sangkar pada rantai besi khusus. Melihat Jilin masih bertanya-tanya dan menangis di dalam sangkar, dia menamparkan wajah Jilin dengan tamparan di wajah dan memukuli Jilin. Sampai mati pipi Lin memerah. Gadis kecil. Aku berkata padamu. Jika kamu berani membodohi dirimu sendiri lagi, tetua ini tidak akan membunuhmu, tetapi akan membiarkanmu mengalami apa itu keputusasaan. Mata dingin tetua berjubah putih itu seperti serigala tunggal di salju, garang dan garang. Lihatlah 9 dari mereka, mereka juga tertekan pada awalnya, wilayah mereka mungkin tidak setinggi milikmu, tetapi mereka terus menangis. Tapi apa akibatnya? Kamu tahu seperti apa mereka sekarang. Adapun konsekuensinya, kamu bisa menebaknya sendiri. Itu akan menjadi mimpi burukmu. Begitu kata-kata ini keluar, Jilin gemetar ketakutan, dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun lagi. Melihat jubah putih tua ini menunjukkan senyum kejam, benar, orang tua ini tidak terbiasa disebut cabul, dan dia tidak akan membiarkan orang lain menyiksa gadis, jadi kenali dirimu sendiri, mungkin dalam 12 hari terakhir, kamu masih bisa makan selamat minum dan pergi. Jika kamu berani membuat suara. Begitu kata-kata itu jatuh, tetua berjubah putih itu menghancurkan sepotong artefak primordial, dan pecahannya meluncur di pipi Jilin, meninggalkan banyak luka, dan segera berkata dengan tatapan garang, ketika saatnya tiba, jangan salahkan yang lebih tua karena tidak berbicara tentang sifat manusia. Jilin berhenti menangis, tetapi terus berkedut. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun sampai penatua Bai Pao pergi. Hari semakin gelap, Jilin meringkuk di tepi sangkar, memandangi 9 sangkar yang tergantung di sebelah kiri dari waktu ke waktu. Ke-9 gadis itu tidak mengatakan sepatah kata pun, meringkuk di dalam sangkar seperti patung, gemetar dan menangis dari waktu ke waktu. Sulit membayangkan perlakuan seperti apa yang dialami gadis-gadis ini sebelumnya. Sehingga pikirannya sedikit tidak jelas. Jilin meringkuk, sedikit sadar, dan berkata pada dirinya sendiri, Chen Ye, di mana kamu? Saudari Luur dalam bahaya. Saya ingin memberitahu Anda, tetapi saya tidak bisa. Chen Ye, di mana Anda? Kakak, di mana kamu? Jilin sangat merindukanmu. Aku sangat merindukanmu, aku merindukan makanan ringan Huaxia, dan aku merindukan Han Yun dan Ye Lingtian. Mereka semua melindungiku saat Chen Ye pergi. Saudara He Yao, Saudara King Xuan, dan Saudara Huang Santian, mereka semua memperlakukan saya banyak dan memberi saya banyak makanan ringan, tetapi saya tidak bisa memakannya sekarang, saya sangat ingin kembali ke Kunlun Su, saya sangat ingin pergi. Kembali untuk melihat mereka, oke saya ingin mereka bermain dengan saya. Chen Ye, sejak pertama kali kamu pergi ke benua Lingwu, orang-orang dari klan roh darah datang. Banyak saudara, paman dan paman semua berkultivasi dan mengabaikan saya. Saudara Huang Santian dan yang lainnya sibuk dengan berbagai hal. Saya satu-satunya di istana besar yang tidak ada hubungannya, jadi saya ingin datang kepada Anda. Saya pergi ke kota di luar kota roh, tetapi saya tidak bisa memasuki kota roh. Aku sudah menunggu. Aku menunggu sampai Sister Luoer akhirnya bisa memasuki Lingcheng dan akhirnya datang ke benua Lingwu. Chen Ye,
Saya pikir saya bisa datang kepada Anda, seperti dulu di Kunlunsu, di kota Seribu Jue, tetapi benua Lingwu benar-benar terlalu berbahaya. Jilin berkata, menyeka air mata, dan menelan beberapa kali, aku akan mati dalam 12 hari. Chen Ye, maukah kamu datang untuk menyelamatkanku sebelum itu? Roh darah akan datang, Chen Ye, kamu kembali, maukah kamu datang untuk menyelamatkanku kali ini? 12 hari. Dia melihat tangan kecilnya dan melambaikan jarinya dan berkata, 12 hari, aku akan menunggumu setiap hari. Kamu Chen. Saat dia berbicara, Jilin tertidur dalam keadaan linglung. Di tengah malam, angin sedingin es datang dari luar jendela, dan bahkan raungan serigala yang menakutkan membangunkan Jilin. Dia hanya bisa menghitung detik, menantikan saat berikutnya Chen Ye datang untuk menyelamatkannya. Kesembilan gadis di samping memandangnya, masih tidak berbicara, tetapi ada kesedihan di mata mereka. Bab 1378. Mereka telah melakukan hal semacam ini berkali-kali sejak lama, meluncurkan liontin giok komunikasi, bango kertas jiwa, dan bahkan memotong roh primordial dan mengundang orang untuk jiwa, tetapi yang menanti mereka adalah siksaan tanpa akhir. Bagaimana jika Chen Ye, seperti yang dikatakan Jilin, datang untuk menyelamatkan mereka? Tidak peduli seberapa kuat Chen Ye ini, apakah dia berani menyinggung klan jiwa? Sama sekali tidak mungkin. Sekarang, di reruntuhan Tantra Buddha Emas, Chen Ben, He Xuan, Lin Xuan, Biksu Nianxin dan orang-orang lain menerobos kerajaan secara terpisah, dan lusinan dewa dan raja terungkap. He Xuan dan Lin Xuan dari Zilin Sekte telah berada di puncak surga lapis 9 memasuki alam dewa selama 5 tahun, keduanya menggunakan senjata Raja Dewa kelas 6 untuk menerobos alam. Setelah menerobos, dua pemimpin Sekte Hutan Ungu secara langsung secara paksa menerobos perisai cahaya kemasan Pavilion Tianshu, masuk ke Pavilion Tianshu dan mulai menerobos, bersiap untuk masuk dan membunuh Chen Ye. Mereka tidak tahu di lantai berapa Ye Jitian berada, tetapi mereka tahu bahwa selama mereka menerobos, mereka bisa membunuh Ye Jitian sebelum Ye Jitian benar-benar menerobos. Pada saat yang sama, lusinan arogansi alam Raja Dewa bergegas ke Pavilion Tianshu. Itu bukan Chen Ben dan para jenius lainnya, tetapi beberapa murid biasa. Mereka sendiri memiliki artefak Raja Dewa, atau bahkan artefak Raja Dewa kelas 1, atau artefak Raja Dewa kelas 2. He Xuan, Lin Xuan dan yang lainnya telah merusaknya. Melalui. Mereka tidak peduli, mungkin He Xuan dan Lin Xuan membunuh Ye Jitian. Berbalik dan membunuh mereka. Bagaimanapun, semua orang bukan sekte, mereka adalah musuh. Baru saja, itu karena Ye Jitian mendobrak Pavilion Tianshu, jadi semua orang bergabung untuk waktu yang singkat untuk mencari artefak Raja Ilahi yang belum ditemukan di luar, mencari beberapa peluang untuk menerobos. Artefak Raja Ilahi di tangan Anda untuk menerobos dunia. Orang-orang sombong ini, banyak orang hanya memiliki satu artefak Raja Ilahi, dan nilainya tidak tinggi. Setelah membuat terobosan, banyak dari mereka berada di lapisan pertama alam Raja Dewa dan memegang lapisan kedua alam Dewa Kematian, mereka jauh lebih lemah daripada He Xuan dan Lin Xuan. Bang bang bang. Ledakan. Di Pavilion Tianshu, tidak peduli berapa banyak orang yang masuk. Mereka akan dibagi, dan setiap orang sesuai dengan ruangan, dan mereka harus berurusan dengan boneka perang atau Buddha yang sesuai. Itu saja, wayang pertempuran alam dewa masih tak terbendung di tangan Tianjiao ini yang telah melangkah ke alam Raja Dewa. Di 4 lantai pertama, masih ada kemampuan untuk membagi dan mengelilingi orang lain, tetapi ketika mencapai lantai 5, tidak ada kemampuan untuk membagi orang lain untuk menerobos. Pembangkit tenaga listrik yang menjaga lapisan kedua alam Raja Dewa di lantai 5 diubah oleh pikiran jahat para biksu saat itu, tetapi dia tidak dapat melawan He Xuan dan Lin Xuan. Perhentian yang kuat. Namun, puluhan Tianjiao yang datang kemudian datang ke lantai 8 karena mereka tidak bertemu dengan penjaga gerbang di lantai 5, 6 dan 7. Beberapa membantu Lin Xuan dan bertarung melawan penjaga dan boneka lantai 8. Beberapa diam-diam menyerang Lin Xuan dan Dia Xuan. Boneka-boneka ini. Saat itu digunakan untuk menyiksa para biksu dari Sekte Tantra Buddha Emas. Hanya saja tetua kelima dari keluarga Beigong menembak untuk menghancurkan faksi, dan tetua kelima tidak memindahkan boneka perang ini, jadi itu telah dipertahankan sampai sekarang. Terutama boneka pertempuran dari lantai 5 dan yang lebih baru, hampir tidak pernah mengambil tindakan sebelumnya, jadi sekarang energi batu inti abadi belum banyak dikonsumsi, dan mereka masih mekar penuh, jika Chen Ye memiliki token, jika tidak, dia tidak akan memilikinya. Bisa mencapai lantai 10, atau dia akan kelelahan. Atau dibunuh. Bang bang bang. Ledakan. Di Pavilion Tianshu, pertempuran sedang berlangsung. Di puncak gunung di luar, jalan damai para dewa turun perlahan dan dibawa ke dalam tubuh oleh Biksu Nianxin. Setelah Biksu Nianxin menstabilkan ranah kecil, dia benar-benar menerobos ranah dan mencapai surga lapis kelima dari ranah Raja Dewa.
Dia mendapat staf Zen artefak Raja Dewa 7 peringkat, ditambah pengalaman bertahun-tahun, jadi terobosannya adalah lebih tinggi dari Lin Xuan dan He Xuan untuk pertumbuhan. Tentang sana. Sudah waktunya untuk membunuh Ye Jitian. Orang-orang ini, setelah bermain selama 3 jam, sebenarnya baru mencapai lantai 10. Biksu Nianxin terpesona dan melihat ke bawah. Ada sekitar 20 jenius Buddhis di alam dewa dan raja. Dia hanya mengambil jenius ini dan langsung pergi ke pavilion Tianshu, menyuntikkan kekuatan lain ke kerumunan. Awalnya, ada lebih dari 200 murid Buddha, dan di antara mereka, ada sekitar 60 atau 70 orang di puncak lapisan ke-9 surga. Beberapa dari orang-orang ini memilih untuk membuat terobosan, dan beberapa tidak. Mereka masih mencari peluang di pinggiran. Tidak semua orang akan membuat terobosan. Lagi pula, banyak murid Buddha yang telah membuat terobosan berada di dewa tingkat pertama dan kedua. Raja kerajaan, kecuali Biksu Nianxin selain itu, hampir tidak ada pembangkit tenaga listrik 3 lapis. Tanpa dia, tidak ada raja surgawi tingkat menengah dan tinggi. Latar belakang tidak cukup, tetapi waktunya singkat dan saya harus menerobos. Jika tidak, itu bukan giliran mereka untuk membunuh Ye Jitian untuk merebut harta karun itu, dan mereka bahkan mungkin dibunuh oleh para murid dari alam Raja Dewa Terobosan. Selama menara kastil, mungkin ada lebih dari 50 arogansi alam Raja Dewa, menyerang penjaga gerbang bersama-sama. Awalnya, lebih dari 70 dewa dan raja masuk, tetapi dalam kasus kanibalisme dan pembunuhan penjaga gerbang, 20 dewa dan raja telah jatuh. Alam Raja Dewa. Jatuhnya satu orang dari dunia luar akan menyebabkan kekacauan. Alam Raja Dewa yang jatuh di sini, meskipun para murid dari setiap faksi baru saja menerobos, tetapi masa depan akan menjadi kekuatan pertempuran utama dari setiap faksi. Jika pembangkit tenaga listrik dunia luar mengetahuinya, saya tidak tahu bagaimana perasaan mereka. Teruslah membunuh. Ye Jitian tidak ada di lantai 10. He Xuan berlumuran darah, menatap boneka pertempuran 6 lantai kerajaan Raja Dewa yang dibunuh oleh mereka, dan tidak bisa berhenti memarahi, dia masih di atas sana, sial, bagaimana dia bisa sampai di sana. Apa? Jalan ke-10 dijaga oleh boneka perang dari surga ke-6 alam Raja Dewa. Bagaimana Ye Jitian bisa begitu cepat? Chen Ben bahkan tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun. Wang Dao dan Li Hong langsung menuju lantai 11, dan bergabung dengan beberapa Tian Jiao yang telah mencapai tahap tengah alam Raja Dewa untuk melawan Buddha Emas yang menjaga lantai 7 alam Raja Dewa. Buddha Emas ini dibentuk oleh kekuatan pikiran semua makhluk hidup yang ditinggalkan oleh Tantra Buddha Emas saat itu. Keberadaan abadi. Namun, itu masih dengan cepat dikalahkan oleh semua orang. Biksu Nianxin dan yang lainnya datang dan bergegas ke lantai atas. Semakin tinggi dia pergi, semakin dia terkejut. Ye Jitian tidak berada di 12 lantai pertama, yang mengejutkan. Selain itu, hadiah yang harus diperoleh di semua level sebelumnya, artefak Raja Ilahi. Semua hilang. Menurut kognisi semua orang, level di atas level kelima semuanya dipatahkan oleh semua orang. Lalu, setidaknya ada 18 artefak Raja Ilahi dalam satu level. Namun, dari level kelima hingga level ke-12, ada total 8 level, dan saya belum pernah melihat satu pun senjata Raja Dewa. Kemana harus pergi? Itu pasti ada di tangan Ye Jitian. Sialan Ye Jitian. Kenapa dia menerobos begitu cepat? Pertanyaannya adalah, mengapa ada penjaga yang tersisa setelah dia menembus level? Di lantai berapa Ye Jitian mundur? Pertanyaan yang diajukan oleh Chen Ben ini hampir muncul di benak semua pembangkit tenaga listrik. Ya, para dewa di setiap level hilang. Tapi para penjaga masih ada di sana. Jelas bahwa Kaisar yang mulia alam 9 surga, bagaimana bisa begitu cepat, bahkan melebihi kecepatan 40 atau 50 alam Raja Dewa kita. Mustahil. Benar-benar mustahil. Tapi ternyata. Bab 1379. Mungkinkah Ye Jitian adalah penerus sekte esoterik Buddha Emas saat itu? Omong kosong, sekte Tantra Buddha Emas dihancurkan 1000 tahun yang lalu. Pada saat itu, semua sekte ada di sana, dan semua sekte selesai. Bagaimana mungkin ada keturunan? Apa yang Ye Jitian lakukan? Li Hong melawan serangan para penjaga yang kuat, dan sangat marah, kamu Kilian. Semut sialan. Semut ini, hancurkan levelnya dan singkirkan semua alat dan manfaat ilahi. Kami membunuh sepanjang jalan, dan kami tidak mendapatkan manfaat dan suplemen sama sekali, dan kami tidak punya waktu untuk menyembuhkan. Manfaatnya ada di Ye Jitian, bajingan sialan ini. Sebagai 3 pembangkit tenaga listrik teratas di langit, dia juga telah menembus. Pada saat yang sama, dia langsung menerobos ranah dan mencapai lapisan kelima dari alam Raja Dewa. Menghadapi ini,
Penjaga gerbang hampir dipukul dengan keras, dan dia tidak bisa mengerti bagaimana Chen Ye menerobos gerbang. Chen Ben, yang sudah lama tidak berbicara, tidak tahan lagi, dan berkata, semuanya. Cepat menerobos, kami adalah 400 dari kami yang berada di puncak surga para dewa lapisan ke-9. Sekarang kita hampir mencapai 100 orang yang telah menerobos dan menjadi pusat kekuatan para dewa dan raja. 300 orang lainnya akan segera menerobos dengan cepat. Pada saat itu, kita tidak bisa membunuh mereka semua. Jika tidak, para tetua di belakang mereka tidak akan membiarkan kita pergi. Jika mereka datang, bahkan jika mereka membunuh Ye Jitian, mereka harus memberi mereka Raja Surgawi. Jadi, kita harus menerobos penghalang sesegera mungkin, membunuh Ye Jitian yang menerobos perbatasan, dan membagi harta di tangannya. Ketika orang lain datang, mereka tidak berani melakukan apapun kepada kita, dan di sana tidak ada alasan untuk menanyakan kami tentang Raja Surgawi. Prajurit lain. Masuki dunia untuk membunuh. Tapi di ranah Raja Dewa, jangan bunuh. Di mata para tetua dari semua sekte, para murid yang belum mencapai alam para dewa adalah orang-orang yang berkorban, dan mereka tidak peduli berapa banyak yang mereka korbankan, kecuali mereka adalah keturunan yang kuat, seperti Mu Feng dan Wang Peng, yang adalah putra dari Master Sekte, hanya setelah kematian kedua faksi menjadi ganas. Tetapi untuk dewa-dewa lain, tidak masalah berapa banyak Anda mati. Namun, para murid alam Raja Dewa tidak bisa mati. Mereka adalah kekuatan utama dari setiap faksi. Di masa depan, mereka akan menjadi penatua atau penjaga. Seperti, bahkan 5 lapisan dewa, seperti Tianling, adalah penguasa kota yang duduk di satu sisi, dengan otoritas tinggi. Ratusan dewa dan raja di sini benar-benar akan saling membunuh, mereka tidak dapat memohon kepada siapapun jika mereka keluar, dan mereka akan dihukum. Oleh karena itu, murid lain dari alam Raja Dewa tidak dapat dibunuh ketika mereka masuk, kecuali mereka membunuh beberapa dalam kekacauan, seperti di tingkat ke-9 barusan, mereka diserang dan membunuh 3 atau 5 orang selama kekacauan, dan lebih dari 10 lainnya tewas dalam pertempuran. Para murid dari alam Raja Dewa semuanya dibunuh oleh para penjaga gerbang. Tidak bisa membunuh. Mereka akan merebut harta karun lagi. Oleh karena itu, untuk rencana hari ini, kita hanya bisa menembus level secepat mungkin dan membunuh Ye Jitian. Setelah merebut hartanya, tidak ada alasan untuk mengambil tindakan jika orang lain dari alam Raja Ilahi masuk lagi. Bang bang bang. Bang bang bang. Chen Ben dan yang lainnya menyerang penjaga gerbang lebih cepat dan lebih cepat. Di lantai 24 pavilion Tianshu, Chen Ye belum mengetahuinya. Kekuatan ki dan darah di seluruh tubuhnya telah diubah menjadi ki spiritual, dan bahkan kekuatan hukum luar angkasa terkandung di dalam tubuhnya. Pada saat ini, tubuhnya memancarkan kilau emas murni, dan dia telah mencapai urutan ke-9 dari periode hegemoni. Menyeberangi urutan ke-8 dan mencapai urutan ke-9 secara langsung. Ini adalah manfaat dari mengintegrasikan ke dalam artefak abadi primordial. Wuho! Chen Ye masih menyerap energi spiritual dan hukum ruang angkasa di artefak abadi Hunyuan. Di makam reinkarnasi, pedang beku yang mulia melihat semua ini dan sedikit mengangguk, dia menerobos. Energi spiritualnya sudah cukup, tetapi dengan kekuatannya saat ini, dia berada di antara alam yang mulia kaisar dan alam ilahi, dan jiwanya telah belum berubah menjadi jiwa ilahi. Meskipun tubuh fisik telah menembus, tapi 3 jalan belum sepenuhnya berubah. Aku butuh seseorang untuk mengirim kekuatan padanya. Dia memandang Wang Gantian, yang telah membuka matanya, dan berkata dengan suara rendah, silakan. Aku akan membantu anak ini lagi. Dia memandang Buddha pengobatan dan bertanya, kolam Buddha Mas, dapatkah Anda memindahkannya ke sini? Pemilik makam dalam kondisi sangat baik sekarang. Jika Anda menyerap kekuatan Wenci Buddha Mas lagi, Anda dapat menempa tubuh fisik Anda ke tahap transformasi astral. Pada saat itu, Anda akan dapat bersaing dengan pembangkit tenaga listrik dari alam Raja Dewa hanya dengan kekuatan fisik Anda. Tubuh tanpa mengandalkan senjata. Tampaknya hanya ada sedikit perbedaan antara puncak langit tingkat 9 para dewa dan para dewa kerajaan raja. Tetapi dalam pertempuran Ling Cheng, ketika Li Jiawei terbunuh, Anda bisa melihat perbedaannya. Li Jiawei, yang berada di puncak alam 9 surga, dihancurkan oleh Chen Ye sebelum dia bisa menahan 3 pukulan. Di antara keduanya, setidaknya ada perbedaan 10 kali lipat dalam kekuatan tempur. Jika Chen Ye tidak menempa tubuhnya di tahap transformasi astral, bahkan jika dia memasuki tingkat ketiga atau keempat para dewa, dia paling banyak bisa mengalahkan pembangkit tenaga listrik di alam Raja Dewa. Tapi sepertinya tidak bisa mengalahkannya. Ada, tapi ada. Jika pemilik makam diintegrasikan ke dalam metode warisan kita. Ini adalah kepala baru dari Sekte Tantra Buddha Emas, yang memenuhi syarat untuk memindahkan kolam Buddha Emas, tetapi kita tidak bisa. Buddha pengobatan mengambil alih kekuatan Buddha cahaya bulan matahari,
dan kemudian menggabungkan kekuatannya sendiri dengan kekuatan 15 budak emas lainnya yang tersisa dan 2 petugas ketua di Paviliun Tianshu untuk mensintesis token emas dan menembus ke dalam tubuh Chen Ye. Dalam sekejap, cahaya keemasan menyebar ke seluruh Paviliun Tianshu. Surat wasiat baru muncul di Sekte Tantra Budak Emas, dan itu adalah surat wasiat Chen Ye. Mulai saat ini, Chen Ye menerima berkah kekuatan dari 18 budak emas dan 2 tuan rumah, dan secara resmi menjadi kepala baru. Chen Ye membuka matanya sedikit, dan berkata dengan terkejut, Biksu Nianxin adalah lapisan kelima surga. He Xuan dan Lin Xuan adalah 4 lapisan surga. Chen Ben, Li Hong, dan Wang Dao juga merupakan surga tingkat keempat dari alam Raja Dewa. Tingkat ketiga dari alam Raja Ilahi Kuangbai, mereka semua telah menembus alam, dan mereka memimpin 60 murid alam Raja Ilahi yang baru saja menerobos, dan mereka benar-benar menyerang lantai 13. Ini akan memakan waktu lama bagiku untuk menerobos. Lupakan saja, mobilisasi penjaga level lain dan blokir mereka untuk saat ini. Dengan kekuatan tempur para penjaga level itu, mereka tahu bahwa mereka tidak terkalahkan, dan mereka harus secara otomatis berhenti. Dia mengulurkan tangannya dan mencubit tanda, dan boneka pertempuran dari lantai 18 dari 8 dewa dan raja dari lantai 5 langit datang ke lantai 13 dalam sekejap, yang sangat meningkatkan tekanan pada Chen Ben dan lainnya. Aku tidak ingin membunuhmu, tetapi kamu menggerakkanku untuk membunuhku. Aku mundur, dan aku tidak punya waktu untuk membunuhmu. Jika kamu masuk akal, mundur sendiri. Jika kamu terobsesi, jangan salahkan penjaga itu karena kejam. Begitu banyak sekte. Chen Ye mengambil begitu banyak waktu untuk memperhatikannya. Hanya penjaga gerbang tingkat tinggi yang dapat dimobilisasi untuk datang ke penjaga gerbang tingkat menengah. Orang-orang ini masuk akal, dan mereka akan mundur sendiri, dan itu akan baik-baik saja. Saya tidak tahu bunga, Anda layak mati. Chen Ye secara pribadi memindahkan budak emas Wenqi, melangkah masuk tanpa ragu-ragu, dan berkata dengan dingin, Xiao Huang, naga darah, keluar, mari kita berbagi kesempatan ini bersama. Ayo, bos. Pemilik. Xiao Huang dan naga darah langsung mengungkapkan bahwa satu naga dan satu binatang buas meledak dengan niat membunuh yang sangat mengerikan. Dapat dilihat betapa kuatnya setelah terobosan terakhir. Satu naga dan satu binatang melihat kolam budak emas dengan ekspresi terkejut. Xiao Huang menelan ludahnya dan berkata, Bos, kamu merampok dunia rahasia lain. Terakhir kali, sepertinya kamu merampok Tuan Jingsui. Jangan bicara omong kosong, masuk latihan. Setelah terobosan ini, aku ingin kamu mengguncang langit benua Lingwu bersamaku. Bab 1380. Xiao Huang ingin mengajukan pertanyaan lain, tetapi Chen Ye menekan Xiao Huang dengan satu tangan. Pada saat yang sama, dia berteriak, naga darah, masuk ke laut. Hantu naga darah mendengar panggilan Chen Ye, dan langsung jatuh dari langit. Membuat gelombang. Chen Ye tahu bahwa waktu hampir habis dan dia harus menerobos secepat mungkin. Setelah melangkah ke benua Lingwu, dia tidak memanggil Xiao Huang untuk melawan naga darah. Di satu sisi, dia tidak ingin mereka terluka, di sisi lain, dia tidak tahu situasi seperti apa yang akan terjadi dengan munculnya naga darah dan Xiao Huang. Bagaimanapun, garis keturunan keduanya adalah eksistensi yang sangat menantang surga. Pada saat ini, dia sendiri juga menerima makanan dari teks budak emas yang tak terhitung jumlahnya, dan dia telah mengumpulkan banyak kekuatan pikiran Buddhis di tubuhnya, dan bahkan ingin keluar dari jalan keempat, jalan agama Buddha. Dibandingkan dengan kolam pencucian naga Tuan Jingsui, itu adalah penempaan aura dan kilat pembunuh yang tak terhitung jumlahnya. Kolam budak emas dibentuk oleh kekuatan pikiran semua makhluk hidup dan kekuatan agama Buddha. Ini sangat lembut, pada dasarnya hanya berbaring di dalamnya. 7 atau 8 jam telah berlalu. Chen Ye tiba-tiba membuka matanya, dan ada 4 jalan di belakangnya, 4 jalan sempurna, hanya perlu disempurnakan ke arahnya, mereka dapat dipromosikan menjadi 4 dewa dan raja, yaitu jalan keheningan, jalan keabadian, jalan pembunuhan dan jalan agama Buddha. 3 jalan pertama terbunuh. Taois Buddhis menyembuhkan tubuh dengan pikiran Buddhisnya sendiri, dan kebal terhadap kekuatan penghancuran dan pemusnahan lawan. Itu bisa dikatakan ofensif dan defensif. Angsa. Meleleh. Chen Ye berteriak keras, memadatkan artefak abadi primordial kelas 7 menjadi bagian dari dirinya, dan meledak dengan napas yang sangat kuat dalam sekejap, dan tubuhnya menembus alam transformasi astral dan mencapai tingkat pertama transformasi astral. Dunia. Penyempurnaan tubuh akhirnya berhasil. Pada saat ini, tubuh fisiknya benar-benar sebanding dengan tubuh fisik dari pembangkit tenaga listrik surgawi tingkat pertama di alam Raja Dewa. Artefak abadi Bibrida. Bukannya Chen Ye dapat sepenuhnya berintegrasi ke dalam tubuh sekarang, jadi dia hanya mengekstrak sebagian dari kekuatan dan menggunakannya untuk terobosannya sendiri.
Tubuh utama dari artefak abadi primordial masih ada di sana, dan diekstraksi dan dipadatkan oleh Chen Ye di telapak tangannya. Kekuatan senjata, kekuatan serangan dan pembunuhan akan meningkat banyak. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Wuho. Suara mendesing. Saya hanya mendengar beberapa suara menerobos. Chen Ye telah dipromosikan ke tingkat ketiga dari alam ilahi, kekuatan ki dan darah telah diubah menjadi aliran ki spiritual yang stabil, dan kekuatan jiwa telah diubah menjadi kekuatan jiwa ilahi. Dia keluar dari kolam budak emas dan melihat bahwa Xiao Huang dan naga darah masih menyerap energi di dalamnya, dan 7 napas itu sangat menakutkan. Dia melihat 17 senjata abadi Hunyuan lainnya, dan di benaknya ada N3D, menempa 10.000 senjata, yang kebetulan merekam metode penggunaan senjata untuk membuat tubuh. 3 Tuan. Dan Tuan Pedang Es, kalian semua memberiku kekuatan. Saya sekarang menyatu dengan senjata abadi, dan mencoba menggunakan senjata itu untuk membawa indera spiritual Anda. Chen Ye mengambil artefak abadi Hunyuan, dan kemudian mengeluarkan tungku pemurniannya sendiri, menggunakan dirinya sebagai pembawa, dan mulai mencoba. Langkah ini tidak diragukan lagi gila. Belum pernah terdengar sebelumnya. Jika bukan karena kesempatan bahwa para dewa penempaan memasuki alam rahasia di benua Lingwu dan memecahkan metode kuno penempaan, tidak mungkin bagi Chen Ye untuk mengendalikan mereka sekarang. Ini baik. Frozen Sword Immortal Venerable melepaskan kekuatan hukum luar angkasa. Chen Ye memiliki kekuatan hukum ruang angkasa untuk mengubah artefak abadi primordial, jika tidak mungkin untuk memecahkan artefak abadi primordial abadi. Prajurit di bawah ranah Daoyuan tidak dapat menggunakan senjata untuk membawanya karena tubuh fisik mereka tidak memenuhi syarat. Namun setelah tubuh fisik memasuki masa hegemoni, jiwa dapat membawa tubuh senjata. Proses ini tidak hanya membuang-buang energi, tetapi juga memakan waktu. Saya tidak tahu berapa lama, Chen Ye gagal lagi dan lagi. Wajahnya sangat pucat, dan dia pulih dengan banyak pil obat. Tapi Kaisar terbayar, akhirnya. Chen Ye menciptakan 3 badan senjata yang bisa membawa jiwa, masing-masing menggunakan 3 artefak abadi Hunyuan dan 20 artefak Raja Ilahi untuk membuat badan senjata dengan kekuatan fisik yang sebanding dengan tubuh Orde 7 di masa kelemahan. Untuk tujuan ini, Chen Ye mengkonsumsi 9 keping artefak abadi Hunyuan dan 60 artefak Raja Ilahi. 3 Tuan. Tubuhnya sudah siap, silakan masuk ke 3 Tuan. Chen Ye mengepalkan tinjunya dan memberi isyarat. Dia dengan paksa menekan kegembiraan di hatinya. Dia tidak tahu apakah itu akan berhasil. Atau 3 Tuan tidak bisa masuk. Sekarang, dia hanya bisa menunggu. Segera, 3 lampu emas terbang keluar dari kuburan reinkarnasi dan memasuki 3 tubuh masing-masing. 3 tubuh mekar dengan cahaya keemasan dari agama Buddha, yang sangat damai, dan bahkan segera diringkas menjadi sosok manusia, yang tampak seperti orang sungguhan. Dengan cara ini, Buddha pengobatan, Buddha cahaya matahari, dan Buddha cahaya bulan sudah dapat dianggap terlahir kembali. 3 pembangkit tenaga Buddhis yang telah mati selama ribuan tahun telah kembali dan menjadi bantuan besar bagi Chen Ye. Guru, jika bukan karena Anda, kami tidak akan bisa bertahan selama 2 atau 3 bulan. Ya, mulai sekarang kami akan menjadi tuanmu, walimu, dan bahkan bawahanmu. Ya, kami adalah bawahan dari kepala baru. Dengan suara kelas 1, 3 budak emas langsung menyatukan tangan mereka dan menunjuk ke arah Chen Ye. Sekarang, Chen Ye adalah tuan rumah baru dari sekte esoterik budak emas. Mereka adalah budak emas, jadi mereka harus memberi hormat kepada tuan rumah. Terlebih lagi, Chen Ye memiliki rahmat untuk menciptakan kembali mereka. Dia seperti orang tuanya, dan dia adalah kebanggaan mereka. Murid. Mereka pergi bekerja, dan mereka tidak akan keberatan. 3 Tuan. Kata-kata ini telah menghancurkanku, dan aku pasti akan merevitalisasi Tantra Buddha Emas di masa depan. Chen Ye bertanya, sekarang, berapa banyak kekuatan tempur yang dimiliki ketiga tuan itu? Buddha pengobatan memandang 2 lainnya, dan berkata dengan ringan, sekarang kita baru saja dibangkitkan, energi spiritual kita kurang, dan tubuh fisik kita sebanding dengan surga lapisan ke-7 di alam Yuan primordial. Hukum ruang angkasa juga akan membutuhkan waktu untuk pulih. Dia berhenti sejenak, dan kemudian berkata, ini setara dengan lapisan ketiga dari alam primordial. Kami akan mengembalikan kekuatan pertempuran sebelumnya seiring berjalannya waktu. Diperkirakan dalam waktu sekitar 1 bulan, kami dapat mengembalikan ke lapisan ke-7 dari alam primordial. Ini baik. Hebat. Chen Ye sedikit mengangguk. Jin Daomen tidak takut akan hal itu. 3 penguasa alam primordial. Selain itu, Master Pedang Es bertanggung jawab, selama itu tidak di ranah Dao, saya berani bertarung. 3 Tuan. Kamu memasuki pemakaman reinkarnasi untuk pulih. Kecuali aku dalam bahaya, aku tidak butuh 3 Tuan untuk membantu.
Chen Ye menyaksikan 3 Buddha emas masuk, dan ketika dia berbalik, dia menemukan bahwa Xiao Huang dan naga darah telah selesai menempa tubuh mereka. Dia menghitung panen kali ini. Ada ratusan artefak Raja Ilahi, dan masih ada 8 yang tersisa di alam primordial. Dia akan pergi ke lantai 25 untuk mengumpulkan 2 artefak-artefak Dao lainnya. Namun, pada saat ini, dunia luar sedang menggoreng. Di kedua sisi ngarai, para tetua dari 100 faksi memelototi Zheng Bo dan yang lainnya, memegang artefak Raja Ilahi dan artefak abadi primordial di tangan mereka. Di tengah, mata musuh Yuan merah darah, seluruh tubuhnya gemetar karena marah, dia memelototi Paman Zheng, dan berkata, oke, klan Bei Gongmu akhirnya kejam. Kamu sudah mengendalikan Sekte Tantra Buddha Emas dan Paviliun Tianshu, kan? Itu sebabnya kamu mengirim Ye Jitian masuk dan memobilisasi prajurit dan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di Paviliun Tianshu untuk menyerang dan membunuh murid-murid kita.